amino dan nukleotida. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami materi biosintesis asam amino dan nukleotida. Adapun alat yang digunakan handphone dan laptop. Prosedur Porek 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. 2. Menjelaskan mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. 3. Perekaman video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi hingga penutup. 4. Pengeditan video hingga selesai. Ringkasan materi. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Meskipun tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia, organisme lain harus memperoleh beberapa asam amino dari lingkungan mereka. Hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat atau suatu zat antara glikolitik dan oksaloasetat, suatu zat antara siklus asam sitrat. 1. Fungsi asam amino pada makhluk hidup. Asam amino adalah untuk biosintesis dan penguraian heme. Penguraian heme adalah gugus prostetik yang mengandung Fe yang merupakan komponen penting dalam berbagai protein seperti hemoglobin, mioglobin, dan kitokrom. Pada akhir masa hidupnya, sel darah merah ditarik dari peredaran dan komponennya diuraikan. Untuk biosintesis glutation, biosintesis kofaktor tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat atau THF berasal dari asam folat yang harus direduksi terlebih dahulu sebelum menjadi koenzim aktif. Selain menyediakan kebutuhan nitrogen, asam-asam amino juga dapat digunakan sebagai sumber energi jika nitrogen dilepas. Amino acid berfungsi membangun otot, memicu reaksi kimia dalam tubuh, membawa nutrisi, mencegah penyakit, dan menjalankan fungsi lainnya. Jika tubuh kekurangan amino acid, maka dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, masalah pencernaan, depresi, masalah kesuburan, dan banyak masalah kesehatan lainnya. 2. Bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan? Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Meskipun tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia, organisme lain harus memperoleh beberapa asam amino dari lingkungan mereka. Hewan dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat atau suatu zat antara glikolitik dan oksaloasetat atau suatu zat antara siklus asam sitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. 3. Bagaimana pengaturan biosintesis asam amino pada makhluk hidup? Biosintesis prolin dan arginin dari glutamat. Prolin disintesis dari glutamat dalam 4 langkah. Langkah ketiga adalah reaksi siklisasi spontan. Dalam sintesis arginin, asetilasi glutamat mencegah reaksi siklisasi. Pada mamalia, reaksi yang mengubah ornitin menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Enzim terakhir mengkatalisis satu-satunya langkah irreversibel dalam jalur tersebut. Konversi serin menjadi glisin terdiri dari reaksi kompleks tunggal yang mengkatalisis oleh serin hidrometiltransferase, suatu enzim yang membutuhkan piridoksal fosfat. Selama reaksi merupakan pembelahan aldol serin berikatan dengan piridoksal fosfat. Reaksi menghasilkan glisin dan gugus formaldehida reaktif. 4. Apa yang terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme sintesis asam amino? Kelainan asam amino herediter diturunkan bisa disebabkan oleh gangguan pemecahan asam amino atau ketidakmampuan tubuh untuk memasukkan asam amino ke dalam sel. Beberapa gangguan yang sering terjadi biasanya rutin diperiksa segera setelah bayi dilahirkan seperti
Fenilketonuria. Penyakit ini terjadi pada bayi yang lahir dengan ketidakmampuan untuk memecahkan asam amino fenilalanin. Fenilalanin yang bersifat toksik untuk otak menjadi terakumulasi di dalam darah. Maple syrup urindisiase. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme asam amino. Produk sampingan dari asam amino ini menyebabkan air kemih berbau seperti sirup maple. Homocystinuria. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme homocysteine. Tirosinemia. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme tirosin. Kesimpulan, asam amino berfungsi untuk membangun otot, memicu reaksi kimia dalam tubuh, membawa nutrisi, mencegah penyakit, dan menjalankan fungsi lainnya. 2. Jika tubuh kekurangan asam amino, maka dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, masalah pencernaan, depresi, masalah kesuburan, dan banyak masalah lainnya. 3. Hewan mampu mensintesis setengah dari jumlah asam amino, sedangkan tumbuhan dan beberapa mikroorganisme mampu mensintesis semua asam amino. Pada mamalia, reaksi yang mengubah ornitin menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Beberapa gangguan kesehatan akibat kelainan asam amino diantaranya yaitu fenilketonuria, maple syrup urindisiase, homocystinuria, dan tirosinemia.